mempunyai jadwal tetap di Asy'adah pada hari Sabtu setiap 2 bulan sekali, pekan kedua. Sabtu pekan kedua setiap 2 bulan sekali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, mengawali taklim kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu kami persilahkan kepada Ustadz yang akan tema pada pagi hari ini adalah keutamaan membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, yang demikian banyaknya, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Masih di awal tahun baru Masehi, ini adalah merupakan Sabtu kedua ya. Semoga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun kemarin ya. Keluarga kita, kampung kita, masyarakat kita, terutama sekali negeri kita Indonesia dijauhkan daripada musibah, malapetaka, bencana, dan Allah jadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan fikir, risau dan perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati daripada indahnya agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kita pagi ini adalah yaitu keutamaan baca sholawat Nabi. Sholawat itu saya rasa sudah familiar di antara kita. Ya, sholawat. Ya. Tapi kalau saya tanya, kira-kira sholawat itu definisinya apa, Pak? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Yang tahu dapat tiket umroh. Tiketnya doang gitu. Ada yang tahu definisi sholawat, Pak? Tunjuk tangan coba. Kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Kan kita familiar nih. Baca sholawat. Itu definisinya apa? Ya. Wah, betul. Mendoakan Nabi, dapat tiketnya. Kurang lengkap saja. Betul mendoakan Nabi, tapi kurang lengkap. Nanti, kenapa Ustadz Rasul mau didoakan? Nanti itu kita bahas. Definisi sholawat adalah doa kesejahteraan dan keselamatan untuk baginda Nabi SAW dari umatnya.
yang manfaatnya 100% kembali untuk umatnya. Nabi tidak mendapat manfaat. Ibaratnya air ini sudah penuh di gelas. Kalau kita tambahin air, meluber tidak? Meluber. Melubernya itu untuk umatnya itu. Kalau Rasulullah sudah dijamin oleh Allah kebaikan dunia akhiratnya, pasti itu. Sebelum para nabi bisa masuk surga, Nabi Muhammad itu yang ditunggu-tunggu untuk membuka kunci surganya. Beliau orang yang paling mulia dunia akhirat, melebihi daripada kakek-kakek beliau para nabi. Sampai baginda Ibrahim sendiri tidak bisa membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Contohnya hadis riwayat daripada Imam Muslim, kata Nabi SAW, Ataitu babal jannah, ati babal jannah. Saya mendatangi pintu surga. Pada hari kiamat nanti, rupanya para nabi nggak bisa masuk tuh. Ya, ati babal jannati, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa astabtihu, maka aku minta dibukakan pintu surga kepada malaikat penjaga surga, ya, namanya al-khazin, malaikat khazin. Kata malaikat ini, man anta, kamu siapa? Kok main minta pintu surga apa kuncinya itu? Rupanya malaikat ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu orangnya itu. Maka ditanya, kamu siapa? Fa'aqul, Nabi Muhammad menjawab, Muhammad, saya ini Muhammad. Maka malaikatnya berkata, bika umirtu. Oh, betul toh kamu Muhammad? Iya, saya hanya diperintah oleh Allah untuk memberikan kunci ini kepada engkau saja. La aftah li ahadin qablaka. Saya tidak boleh memberikan kunci surga ini kepada nabi-nabi sekalipun seniormu itu. Jadi hadirin, doa kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi dari umatnya yang manfaatnya 100% kembali untuk umatnya yang paling banyak baca sholawat. Kenapa sih Rasul mau didoakan? Hadirin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka itu didoakan. Berarti kalau bahasa kitanya sangat suka disolawatin. Makanya dibuat syariatnya oleh Allah Ta'ala dengan diturunkan surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Betul? Ingat enggak ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi, berselawatlah kepada baginda Nabi SAW, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Ini Masya Allah syariat sholawat ini Pak. Nanti kita tampilkan hadis-hadisnya lebih jauh, mencengangkan sekali. Ketika sholat kita, puasa kita, haji umroh kita, belum bisa kita ambil manfaat, benefit dan pahalanya, yang tampil duluan adalah sholawat di padang mahsyar itu. Baik. Nah hadirin, sekarang begini. Ya, jadi kenapa sih Nabi senang didoakan? Kenapa dijadikan syariat sholawat ini? Karena memang Nabi sangat suka didoakan. Jadi mendoa kepada orang lain itu adalah dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, makin banyak kita bersolawat kepada Nabi, kita mendoakan orang lain aja dapat pahala Pak. Ya, kita mendoakan orang lain, kita mendapatkan lebih baik dari apa yang kita doain. Kita doakan si A, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah mudahkan, lancarkan urusannya.
Maka Allah katakan, kamu dulu saya ampuni dosanya. Kamu dulu saya lancarkan daripada usahanya. Itu mendoakan orang lain. Apalagi mendoakan Nabi Muhammad. Yang kalau kita mendoakan orang lain mendapat manfaatnya, Pak. Tapi kalau kita mendoakan Nabi, Nabi nggak dapat manfaatnya. Beliau sudah cukup. Tapi kembali kepada siapa? Umatnya. Hadirin, hikmahnya dulu. Kenapa sih dijadikan ada daripada syariat sholawat? Hikmahnya ini apa? Yang pertama, supaya terjalin ya, hubungan batiniyah atau ghaibiyah antara Nabi SAW dan umatnya. Jadi makin kuat kita bersolawat, makin banyak kita bersolawat, itu harus makin masuk keagungan Nabi dalam hati kita. Makin masuk rasa cinta kita kepada Nabi, kerinduan kita kepada Nabi, karena beliaulah satu-satunya manusia yang bisa menolong seluruh manusia nanti dalam keadaan yang paling menakutkan di padang mahsyar. Jadi ada terjalin hubungan ini, Pak. Karena bacaan sholawat kita itu disampaikan ke kubur Nabi. Di Indonesia nih, Masya Allah kita baca sholawat. Ya. Acara tahlilan ada sholawat. Acara ziarah kubur ada sholawat. Acara Isra Mi'raj ada sholawat. Apalagi maulidan. Itu yang dibaca sama guru-guru kita, sama ulama dan habaib kita di Indonesia. Itu bukan perkara ringan itu. Ketika kita baca saja. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Disampaikan ke kubur Nabi pakai hadis, pakai dalil, gak main-main. Kitab hadisnya pun dalam kalau kita bahas itu. Atau yang paling gampangnya nih, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian baca sholawat kepada aku di hari Jumat terutamanya. Oh, kitabnya belum saya buka. Ini kebanyakan kitab. Nih, coba tuh. Kata Nabi di antaranya ini, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fih. Maka perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena bacaan sholawat kalian itu disampaikan ke kuburku. Ketika aku sudah meninggal nanti. Jadi sholawat ini abadi. Baik Rasul masih hidup atau sudah meninggal, tetap adalah merupakan syariat yang baik sekali untuk bersolawat. Solawat kalianku disampaikan oleh Allah Ta'ala ke kuburku. Allah Ta'ala punya petugas para malaikat yang khusus tugasnya hanya untuk menyampaikan solawat umatnya di seluruh penjuru dunia ke kubur Nabi. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'radu salatuna alaika? Bagaimana bacaan solawat kami disampaikan kepada engkau? Wa qad aramta, bukankah engkau sudah menjadi tulang belulang? Au balita, bukankah engkau sudah bercampur dengan tanah di alam kubur? Qala, Rasul bersabda, innallaha harrama alal ardi. Tidak demikian wahai sahabatku. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah, Allah mengharamkan kepada bumi, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Tuh hadirin. Ya. Kita kan banyak tuh jenis sholawat nih di Indonesia nih. Bagus banget itu kalau diamalkan. Ya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini yang pertama, supaya terjalin hubungan batiniyah. Jangan sampai Pak, pokoknya menyesal. Menyesal banget kalau kita nggak banyak baca sholawat kepada Nabi. Yang kedua hadirin, sebelum kita masuk nanti pada poin-poinnya, hikmah yang keduanya adalah supaya kita mendapat prioritas syafaat
di akhirat nanti. Yang ketiga hadirin, untuk makin memperberat timbangan amal kita. Karena dengan baca sholawat timbangan amal kita makin berat. Dan ini gampang Pak. Lagi duduk bisa bersolawat, lagi ibu-ibu lagi nyapu-nyapu, lagi masak bisa tetap baca sholawat. Lagi berjalannya bisa baca sholawat, lagi berkendaraannya. Ya. Jadi untuk makin memperberat timbangan amal kita. Sebab hadirin, kenapa? Kenapa dia? Ya, yang ketiga untuk makin memperberat timbangan amal kita. Yang keempat, ya, dengan berselawat makin terkikis dosa-dosa kita. Baik. Nah, hadirin, ini kenapa Pak? Tiba-tiba mati ya. Nah, sekarang kita masuk poin-poinnya nih hadirin. Ya. Yang pertama, saya bawakan dulu yang pertama adalah apa rusak? Baik. Yang pertama hadirin, sholat seseorang tidak akan sah tanpa baca sholawat. Ya, itu yang pertama itu. Padahal sholat adalah merupakan amal soleh yang paling utama. Setelah keimanan, sholat amal soleh paling utama. Kalau Bapak Ibu sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah tanpa baca sholawat, maka tidak sah sholatnya. At-tahiyatul pas at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak sah salatnya. Harus baca apa? Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ataupun tidak pakai sayyidina, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama itu. Ini sepakat para ulama. Yang kedua hadirin, yang kedua adalah satu kali baca sholawat setara dengan 10 kali istighfar.
Saya beristighfar 10 kali nih Bapak Ibu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 10 detik. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 10 kali itu, 10 detik. Kalau sholawat, kita pakai aja sholawat yang paling gampang itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 10. Sallallahu ala Muhammad 10. Sallallahu ala Muhammad 10. Kalau kita baca 10 detik, sallallahu ala Muhammad, 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 100. Ya. Coba kita buka hadisnya. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih, nomor 875 dalam Sahih riwayat Imam Muslim. Kata baginda, man shalla alayya, kita pada poinnya saja, siapa yang baca sholawat untukku, sholatan sekali baca sholawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah balas dengan 10 kali ampunan, 10 kali rahmat. Satu kali sholawat, Allah berikan 10 itu. Ya. Makanya hadirin Bapak Ibu sekalian, dari sini kita niatkan Bapak Ibu supaya setiap hari itu jangan lupa untuk bersolawat. Kita mulai dari 100 sampai paling tidak nanti. Kenapa? Karena nomor 3 begini. Nomor 3 adalah orang yang paling banyak baca solawat, maka akan makin mudah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, hadirin. Ini keadaan yang sangat genting di padang mahsyar. Ketika kita baru dibangkitkan dari alam kubur kita, pada goncangan hari kiamat aja itu, ya, seorang anak tidak kenal dengan bapak ibunya. Suami tidak mengenali anak istrinya. Saking keadaan begitu menakutkan. Contohnya ini di dalam surat Abasa wa Tawalla, ya. Pada ayat ke-34 tuh. 30 sampai 37. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini ayat ke-34-nya. Yauma yafirrul mar'u min akhih, seseorang berlari daripada saudaranya, wa ummihi wa abih, berlari daripada ibu dan ayahnya. Bukan anak ini kurang ajar Bapak Ibu, tapi goncangan hari kiamat yang begitu dahsyatnya. Wa sahibatihi wa bani, berlari daripada istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap manusia saat itu mempunyai beban yang sangat berat. Sehingga di padang mahsyar keadaan kita Bapak Ibu dibangkitkan dari alam kubur kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, yang laki-lakinya tidak dikhitan, ya, kemudian keringat sesuai dengan iman dan amal soleh kita. Karena matahari 1 mil, ada yang keringatnya sampai selututnya, sebetisnya, sepahanya, sampai sedadaknya, sampai menenggelamkan dirinya. Saat itu berada pada puncak kemurkaan Allah. Jadi padang mahsyar ini merupakan puncak kemurkaan Allah. Kalau ada musibah dan malapetaka Bapak Ibu di dunia ini, itu bukan murka Allah pada puncaknya. Sumpamnya ada banjir bandang, ada gunung meletus, ada musibah ini itu, kebakaran dan sebagainya, gempa bumi, tsunami.
itu memang murka Allah kepada dosa-dosa manusia, tetapi bukan pada puncak murka Allah. Murka Allah puncaknya nanti berada di padang mahsyar. Hadirin, contohnya di dalam surat Al-Ankabut pada ayat ke-40 ya. Allah berfirman di situ, "Fakullan akhadna bidzambihi." Semuanya kami timpakan musibah dan malapetaka bidzambihi karena dosa-dosa mereka. Semua kami timpakan musibah malapetaka karena dosa-dosa manusia. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian dari mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil yang panas seperti kepada kaumnya Nabi Lut di Jordania dulu ya, yang mereka melakukan apa itu hubungan laki dengan laki gitu ya. Homoseks. Nah, ini hadirin Allah timpakan dengan musibah begitu sampai diangkat kampungnya itu dibalik seperti itu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Sebagian lagi ada yang timpakan dengan suara yang menggelegar seperti kepada kaum Samud sehingga keluarlah darah dari telinga dan hidung-hidung mereka, mati mereka saat itu. Murka Allah, tetapi bukan pada puncaknya. Wa minhum man khasabna bihil arda. Dan sebagian lagi ada yang kami tenggelamkan, ada yang kami masukkan ke dalam bumi. Seperti siapa? Qarun dan para pengikutnya. Wa minhum man aghraqna. Dan sebagian lagi ada yang kami timpakan, ditenggelamkan di lautan, di banjir bandang. Seperti kaum siapa? Nabi Nuh. Seperti siapa? Fir'aun. Ini karena dosa manusia. Jadi murka Allah kepada mereka. Setiap musibah itu adalah murka Allah. Tapi bukan pada puncaknya. Puncaknya nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu. Coba kita lihatkan lagi hadisnya. Keadaan di padang mahsyar begitu menakutkan. Sehingga kita tidak bisa itu untuk mengangkat tangan. Saking takutnya. Kita dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang. Tidak berpakaian. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasul, kalau kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tentu kita akan malu kepada depan orang yang ada di depan, belakang, kanan, kiri kita." Kata Rasul, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra yawma idzin asyaddu min dzalik." Saat itu hari sangat menakutkan. Hari itu sangat menegangkan. Enggak bakal ada orang berani tengok kanan, tengok kiri. Semua pandangan tertunduk malu kepada Allah di padang mahsyar. Bahkan 25 nabi, Bapak Ibu, tidak disebut di padang mahsyar. Cuma 5 orang saja. Karena saat itu kita belum bisa memanfaatkan amal soleh kita. Kita hanya bisa menanti dan menunggu. Serta memohon kepada para orang-orang soleh, yaitu para nabi. Untuk memberikan syafaat kepada kita. Nah ini, kita buka hadisnya. Nomor 4435 dalam Sahih Bukhari. Ya. Langsung aja bahwa akhirnya kita datang, itu kan 25 nabi yang orang-orang soleh sedunia akhirat tuh Pak, yang terutamanya 25 nabi itu. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Di padang mahsyar ini tidak semua nabi bisa memberikan pertolongan. Disebutkan dalam hadisnya oleh Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari cuma 5 saja. Ini pun seluruh 5-5-nya tidak berani memberikan pertolongan. Kurang apa solehnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Adam. Kurang apa solehnya nabi-nabi yang akan disebutkan di sini. Coba kita lihat. Akhirnya dalam keadaan di padang mahsyar seluruh manusia, tempat yang sangat luas. Ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur-kubur kita, ya, manusia berada dalam fayablughun nas minal ghammi wal karabi. Manusia berada pada puncaknya ketakutan dan kegalauan. Ma la yutiqun wa la yatahammalun. Mereka tidak bisa menanggung beban di padang mahsyar karena murka Allah yang begitu hebatnya di sana. Akhirnya kita pertama kali hanya bisa mengandalkan kesolehan para nabi. Kita datang ke Nabi Adam. Fayatuna Adam. Kita datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami. Engkau adalah manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Kata Nabi Adam,
nafsi, nafsi, nafsi. Saya tidak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Sendiri, 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 kata Nabi Adam. Kenapa? Wa innahu nahani anis syajarati fa asaitu. Karena saya udah diperintah untuk tidak mendekati satu pohon di dalam surga. Bukan cuma saya dekati, pohonnya saya ambil, apanya itu? Buahnya saya makan. Yang terkenal namanya buah apa itu? Buah kholdi itu kan? Dalam Al-Baqarah awal-awal, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Bukan cuma didekati, aku ambil, aku makan. Terbukalah pakaian surgaku. Kemudian saya dan istri saya Hawa mengambil daripada dahan-dahan dedaunan untuk menutupi daripada aurat kami. Baru setelah itu diturunkan ke dunia. Nabi Adam di Kolombo, Bunda Hawa di Jeddah, mereka bertemu di Jabal Rahmah. Nah hadirin Bapak Ibu sekalian, ini menjadi beban Nabi Adam. Saya pernah berbuat salah di dalam surga. Saya tidak berani berikan pertolongan syafaat. Kata Nabi Adam, idhabu ila Nuh. Sana berangkat kepada Nabi Nuh. Kita minta pertolongan kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami, berikan syafaat kepada kami. Kami enggak tahan keadaan di padang mahsyar ini. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, nafsi. Sama juga, sendiri-sendiri kata Nabi Nuh. Saya tidak berani berikan pertolongan. Kenapa? Wa innahu qad kanat li da'watun da'utuha ala qaumi. Saya pernah berdoa, seakan-akan doa yang begitu kejam. Allah abadikan itu dalam surat Nuh. Ya Allah, hancurkan, habiskan semua orang-orang kafir yang menolak daripada dakwahku. Ini diabadikan dalam Al-Qur'annya. Pada surat Nuh ayat ke 26 itu ya. Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di permukaan bumi ini minal kafirin, dari orang-orang kafir, dayyara, sikat habis. Dayyara itu innaka in tadarhum yudillu ibadak, karena sesungguhnya kalau engkau sisakan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak melahirkan generasi kecuali generasi yang durhaka dan kafir saja. Kata Nabi Nuh, doa ini yang menjadi saya malu di hadapan Allah, karena seakan-akan pernah berdoa, matikan semua orang kafir ya Allah gitu. Akhirnya kata Nabi Nuh, idhabu ila Ibrahim, sana kalian pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang kita sebut dalam sholat kita setiap hari. Baik sholat wajib, sholat sunnah, nama Nabi Ibrahim dicantumkan oleh Nabi Muhammad dalam syariat sholatnya. Karena Nabi Ibrahim adalah merupakan jalur kakeknya Nabi Muhammad. Termasuk nabi yang paling hebat. Nabi-nabi lain nggak ada kita sebut dalam sholat kita. Tapi Nabi Ibrahim. Nah, kita minta kepada Nabi Ibrahim dengan harapan baginda Ibrahim bisa memberikan pertolongan atau syafaatnya untuk kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, 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 sendiri-sendiri. Kenapa? Wa inni qad kuntu kadhibtu salas kadibat. Saya pernah berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim umurnya 120 tahunan, bohongnya cuma 3 kali, Pak. Kita umurnya berapa, Bapak Ibu? Bohongnya berapa kali? La haula wala quwwata illa billah. Pertama bohongnya Nabi Ibrahim. Ketika diajak keluar oleh kaumnya, beliau berkata, "Inni sakim, saya sakit. Ayo kita pergi wahai Ibrahim." Kata Nabi Ibrahim, "Tidak, saya nggak bisa pergi, saya lagi sakit." Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Beliau sehat afiat, tapi sakit hatinya. Karena melihat kaumnya dan pamannya menyembah apa? Berhala. Itu yang pertama. Tapi tetap kebohongan. Sekalipun kata-katanya berupa teoritis atau berbau politis gitu ya. Supaya beliau bisa menghancurkan apa itu kebatilan-kebatilan. Yang kedua, ketika kaumnya pergi, Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Berhala-berhala. Lalu kaumnya bertanya, "Wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Apa kata Nabi Ibrahim? Tuh yang gede tuh, lihat. Kebohongan yang kedua. Yang ketiga, istrinya Bunda Sarah kan sangat cantik. Kalau beliau berkata ini istriku, maka akan menjadi mudorot dan celaka bagi sang istri. Maka ditanya oleh raja yang zalim, "Who is she?" gitu. Siapa dia? Nabi Ibrahim cuma menjawab, "Ya, she is my sister." Beliau tidak katakan she is my wife.
Dia adalah saudariku. Bohong nggak Pak? Tapi tujuannya untuk keselamatan. Tak, sebenarnya sih bukan bohong-bohong banget gitu loh. Cuma levelnya seorang nabi tidak boleh seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Beliau memberikan rekomendasi, idhabu ila Musa, sana kalian pergi, minta pertolongan kepada Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Adam gelarnya Sofiyullah, Nabi Nuh gelarnya Najiullah, Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, Nabi Musa gelarnya Kalimullah. Hadirin, kita berharap Nabi Musa nih satu-satunya nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Wa yukallimullahu Musa taklima. Allah ajak bicara Nabi Musa. Nabi Musa pun angkat tangan. Kenapa wahai Nabi Musa? Apa alasannya? Kenapa engkau tidak bisa memberikan syafaat kepada kami di padang mahsyar? Yang kami sudah enggak tahan ini. Apa kata Nabi Musa? Wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Nih, tangan kanan saya pernah ninju seorang Kipti Mesir, glek, mati dia. Ini ayatnya nih. Disebutkan oleh Allah juga kisahnya itu. Dalam surat Al-Qasas ayat surat ke-28 atau 29, ayat ke-15 itu. Fastaghasahalladzi min syi'atihi 'alalladzi min aduwi. Padahal Nabi Musa mukulnya tidak sengaja. Karena beliau diserang, beliau balas sekali, glek, mati Pak. Ternyata dalam hadis-hadis disebutkan kekuatan tenaga Nabi Musa setara dengan 3.000 laki-laki dewasa. Pantaslah semaput. Ditonjok mati langsung. Boleh buka terjemahannya itu. Kata-katanya dalam terjemahannya bisa memukul ataupun meninju. Ini ayat ke-15-nya. Fawakazahu Musa, maka ditinjulah oleh Nabi Musa. Faqadu alaih, mati dia. Ayat ini yang saya nanti malu kepada Allah di padang mahsyar. Saya tidak bisa memberikan pertolongan dan syafaat. Apa kata baginda Musa? Idhabu ila Isa bin Maryam. Sana kalian pergi minta pertolongan syafaat kepada Nabi Isa bin Maryam. Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi Isa? Apalagi saya baru kemarin tanggal 25 Desember diperingati hari kelahiran saya sebagai anak Tuhan. Saya disembah sebagai anak Tuhan. Ini internal akidah kita ya Pak. Internal akidah kita. Non-muslim yang ada di luar kalau dengar speaker ini jangan tersinggung. Ya, kehidupan bernegara, berbangsa dengan berbeda agama wajib untuk dijaga. Tapi kita sedang bicara akidah. Nah hadirin, kata Nabi Isa, saya tidak berani memberikan pertolongan. Saya disembah sebagai anak Tuhan. Gak mampu saya malu kepada Allah Ta'ala. Padahal saya sudah katakan kepada umatku, Inni Abdullah, saya hamba Allah. Ataniyal kitaba, yang aku diberikan kitab Injil. Enggak pernah saya mengaku sebagai Tuhan. Makanya Allah bantah tuh dalam Ali Imran banyak ayatnya. Ya, laqad kafaral ladina qalu innallaha salitsu salasah. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah adalah Tuhan yang satu dari yang tiga. Ya kan? Tuhan Bapa, Roh Kudus, sama Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Baik, nah hadirin, akhirnya kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammad. Kalian hanya bisa minta pertolongan cuma dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita ambil korelasi hadis yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu di padang mahsyar, kita belum bisa untuk menikmati sholat, puasa, haji, zakat kita, belum bisa kita ambil pahalanya. Tetapi yang Nabi katakan di padang mahsyar adalah, kita buka hadis kedua, riwayat Imam Tirmidzi. Nih, 486 nomornya, Nabi SAW bersabda, ya, kata baginda apa? Aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling utama kepada aku pada hari kiamat nanti di padang mahsyar. Siapa yang bisa nanti makin mudah mendapat syafaat Nabi? Aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya. Nah Bapak Ibu, saya ingat ini untuk diri saya dan jamaah sekalian. Nomor 3 ini berarti apa? Bapak Ibu, sebelum kita meninggal dunia, kalau bicara wafat itu sangat apa ya Pak? Kita bayangkan aja kita dimandiin, dikafanin, dikuburin, dah nggak bisa. Ya takdir Allah akan berlaku. Takdir Allah akan berlaku pada diri-diri kita.
Bapak Ibu, sebelum kita wafat, paling tidak kita udah istiqomah baca 1000 kali sholawat setiap hari. Pakailah sholawat yang paling mudah, sholawat Jibril, yaitu Sallallahu ala Muhammad. Ini saya praktekin bacaan ini Pak, baca 1000 sehari, cuma memerlukan setengah jam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, setengah jam 1000 itu. Nah itu bisa dicicil setiap hari. Ya, Anda mau mulai dari 100, 200, sampai paling tidak 1000. Ini maksudnya 1000 bukan dari angka berdasarkan hadis, tetapi untuk mendekati bilangan kata Nabi tadi. Perbanyaklah baca sholawat. Nah 1000 ini udah ibaratnya banyak. Kenapa Ustadz saya menganjurkannya baca sholawatnya sholawat Jibril ini? Karena kalau pakai sholawat yang dalam sholat terlalu panjang Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kapan kelarnya itu kan? Sekali aja belum. Makanya saya anjurkan, nih baca ini Bapak Ibu, silakan diamalkan. Yang paling gampang ini sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dibaca 1000. Yang tadi saya katakan bahwa ya kalau saya duduk aja itu baca ini, cukup itu. Kita baca setengah jam, selesai itu. Sisakan waktu Bapak Ibu untuk baca sholawat ini sehari 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dah. Nomor 4. Keutamaan nomor 4 hadirin, yaitu bahwa apa tadi? Baca sholawat ummi pada hari Jumat 80 kali, maka dihapus dosa-dosa 80 tahun. Ini nomor 4-nya nih. Baca sholawat ummi pada hari Jumat 80 kali, maka dihapus dosa-dosa 80 tahun. Hadisnya ini kami dapati pertama riwayat Imam Daroqutni. Yang kedua dalam kitabnya Imam Ghazali. Kemudian hadisnya ditakhrij oleh diriset oleh Imam Al-Iraqi dan dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Nu'man ya tentang sholawat ummi ini. Bacaannya seperti apa Ustadz? Ini bacaannya. Oh, belum saya buka ya. Kitabnya belum saya buka. Ya udah sebentar. Nah hadirin, bacaan sholawat ummi itu seperti ini. Saya tampilkan dulu kitab baru ya. Nih. Nabi bersabda, Man shalla alayya fi yaumil jum'ah. Siapa yang baca sholawat kepada aku pada hari Jumat, kemarin itu. Di Istiqomah ini Bapak Ibu, cuma 80 kali aja. Samanina marratan, 80 kali. Maka ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanatan. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa 80 tahun. Ya, kalau kita udah diampuni dosa 80 tahun, minggu depannya diampuni lagi, itu semua menjadi cadangan amal soleh bagi kita. Pokoknya perbanyak saja. Perbanyak amal soleh, karena kalau kita punya kembali kepada Allah, ke alam akhirat dengan segudang amal soleh, kita bisa berbagi pahala kepada orang-orang yang kita cintai. Anak, istri, suami, keluarga kita, ayah, ibu. Asal kita punya segudang amal soleh. Kalau nggak punya apa-apa, nggak bisa memberi apa-apa. Baik, hadirin, akhirnya para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa sholatu alaika? Itu bacaan sholawatnya seperti apa ya Rasul? Nabi menjawab, nih bacaan sholatnya, bacaan sholawatnya. Dihafal ya Bapak Ibu? Gampang kok. Allahumma, yang ada handphone tinggal dipoto Pak. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi
Ayo coba kita baca. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Tuh, gampang kan? Dibaca 80. Terutama dibacanya pada waktu habis sholat asar. Kemarin hari Jumat. Dah. Kemudian yang nomor 5 hadirin. Yang nomor 5 adalah banyak baca sholawat akan mempermudah dapatkan hajat-hajat. Anak kita sedang kuliah, anak kita sedang mencari pekerjaan, anak kita sedang ujian, anak kita sedang ngapal Quran. Anda punya bisnis, Anda punya pekerjaan, ya agak susah itu, atau apa itu, uangnya mandek lah ini itu macam-macam. Bacain sholawat yang banyak Pak. Ini kata Nabi bukan dari saya ini. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini Masya Allah yang orang hafalan Qur'annya macam air Pak. Beliau itu diriwayatkan oleh Imam Malik nomor 250. Beliau pernah sholat tarawih ngimamin, diperintahkan oleh Presiden Umar bin Khattab saat itu untuk mengimami para sahabat sholat tarawih hanya 11 rakaat. Itu bacanya habis sholat isya, selesai tarawihnya menjelang makan sahur. Coba besok diadakan di Asa'adah, insya Allah nggak ada yang datang. Ini sahabat Ubay ini, begitu takwanya beliau. Begitu Pak sholatnya. Kalau Bapak Ibu mau merasakan sholat 30 juz satu malam, bisa berangkat ke pesantren Kiai kami di Temboro, di Madiun, Magetan sana. Santri-santri itu ada yang terawih semalam 30 juz. Ya, Anda bisa nginep di hotel-hotel rumah warga itu yang murah-murah, cuma 100.000 satu malam. 50.000 satu malam. Nah hadirin, ini saya buka hadisnya. Gara-gara Ubay bin Ka'ab ini, ya Rasul, saya mau berselawat 24 jam sebanyak 1/4 hari saya. Kata Nabi, kalau kamu tambahkan lebih baik lagi. Ya, nih saya buka dulu hadisnya. Riwayatnya masih Imam Tirmidzi. Nih, derajatnya pun hasan, nomornya 2645. Atau ada yang punya kesulitan, ini itu, perbanyak baca sholawat. Saya ketemu sama seorang guru tuh di daerah Jasinga. Pesantrennya besar. Ya, saya tanya, Kiai amalannya apa? Enggak ada apa-apa Ustadz, cuma baca sholawat. Ya, cuma baca sholawat katanya. Pesantrennya besar, santrinya ribuan. Hadirin, Ubay berkata, ya Rasul, saya mau baca sholawat kepada engkau setiap hari rubu' 1/4 waktu saya. Qala, Nabi menjawab, masyi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Fa'in zitta fahuwa khairul laka. Kalau kamu tambahkan lagi itu lebih baik. Qultu, saya bilang lagi kepada Nabi, an-nis Pak, kalau gitu setengahnya ya Rasul, saya akan baca sholawat. Qala, kata baginda, masyi'ta, terserah kamu. Fa'in zitta, kalau kamu tambahin, fahuwa khairul laka, lebih baik lagi. Ya, fasulusin, kalau gitu saya mau baca 2/3 waktu saya untuk bersolawat kepada engkau ya Rasul. Nabi mengulangi lagi jawabannya, masyi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Fa'in zitta, kalau kamu tambahin, fahuwa khairul laka, lebih baik lagi bagimu. Qultu, maka saya berkata terakhir, ya Rasul, aj'al laka sholati kullaha, saya akan bersolawat kepada engkau setiap harinya 24 jam. Berjalannya beliau sholawat, duduknya sholawat, di hadapan komputernya bersolawat, di atas kendaraannya bersolawat. Ya komputer maksudnya zaman sekarang ya gitu. Anda lagi sibuk nih di mana gitu, tetap mulutnya itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Qala, maka Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Kereta lewat bentar. Masih lama enggak? Oh sudah. Qala, Nabi bersabda, idzan tukfaham maka wahai Ubay, kalau kamu banyak baca sholawat kepada aku, idzan, kalau begitu, tukfaham maka akan dicukupi kerisauanmu, cita-citamu,
akan ditunaikan oleh Allah hajat-hajatmu. Wa yughfarul laka dzambuk, dan Allah ampuni dosa-dosamu. Imam Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasan, hadis ini derajatnya hasan. Jadi Bapak Ibu perbanyaklah baca selawat. Manfaatnya banyak banget, dunia akhirat. Baik, ini yang terakhir. Hadirin, Nabi sebut orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tetapi tidak berselawat, itu adalah orang yang sangat pelit dan kikir. Bu, kalau kita dibilang sama tetangga, Pak, pelit Bapak itu, enak nggak Pak? Emang kenyataannya pelit gitu ya. Kan malu juga kita. Ini yang bilang Nabi Muhammad, kamu itu pelit, kikir. Kenapa? Disebutin nama Nabi Muhammad tapi nggak baca sholawat. Nah, kita dengar ceramah, dengar khutbah, dengar apa begitu, si khotibnya, si penceramahnya bilang, Nabi Muhammad. Nah, gitu. Jawab gitu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini hadisnya, ini hadis terakhir deh, ya, Bapak Ibu sekalian. Mana tadi kitabnya? Nih, sebentar. Riwayatnya Imam Abu Daud ataupun Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, Al-bakhil, siapa itu orang yang pelit? Man dzukirtu indahu, nama saya disebut dan dia dengar, falam yusalli alayya, tapi enggak baca sholawat kepada aku. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita Bapak Ibu ya untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan, kita masih ada 10 menitan sebelum sholat isyraq. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan bebas Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah saya tanyakan sebelumnya Pak Ustadz, tapi saya ingin pendalaman lebih sahih. Kebetulan memang saya tunggu-tunggu Ustadz Faisal. Ada pernyataan bahwa sholawat itu adalah ibadah yang tertua di dunia ini. Yang kedua, sholawat ini dijadikan mahar lamaran Nabi Adam kepada Nabi Hawa, kepada Hawa istri Hawa. Kemudian sholawat ini apakah boleh? Ini pertanyaan agak iya. Apakah boleh dijadikan alat atau sesuatu yang mempermudah untuk menagih hutang? Ya, yang termasuk profesi debt collector untuk memperlancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin, sholawat merupakan ibadah tertua. Ya, maksudnya ibadah tertua tadi. Ya, maksudnya ibadah tertua sholawat itu bahwa di dalam surga Nabi Adam sudah baca sholawat. Sekalian jawabannya itu mahar Nabi Adam. Seperti itu diriwayatkan oleh para ulama, ya, bahwa Nabi Adam ketika diciptakan Bunda Hawa, beliau mau pegang aja tuh. Kata Allah, jangan dulu. Ya, kasih maharnya dulu. Belum halal. Nah, dikasih maharnya dengan apa? Baca sholawat. Jadi kalau dikatakan ibadah tertua, memang sudah ada di dalam surga. Yang ketiga, buat nagih hutang sama. Kalau emang nagih hutang itu merupakan hajat, perbanyak baca sholawat. Ya, saya kan begini Bapak Ibu. Orang biasanya itu kalau ditagih hutang, masya Allah, kayak belut gitu. Kayaknya kita jadi pengemis minta itu. Ada orang berhutang kepada saya itu 70 juta. Sampai meninggal nggak bayar Pak. Demi Allah. Saya datangi ke rumahnya. Ya, kemarin saya lihat dia masih punya mobil expander. Terus kata istrinya udah diambil sama bank. Ini rumahnya gimana? Rumahnya udah dijual juga Ustadz. Terus gimana hutangnya? Nggak tahu Ustadz. Jenazahnya sih saya datang ke dia. Saya datang dan kita takziahi. Tapi ya kasihan juga gimana gitu. Itu uang untuk bangun pesantren maksudnya. Baik, emang gitu Pak. Jadi boleh kita sholawatin kalau emang itu adalah merupakan
hajat. Ini umum. Anda mau cari kerjaan, sedang berbisnis, ada kesulitan, pokoknya semua hajat. Apalagi kesedihan kita. Baca sholawat yang banyak. Ya. Nanti Allah akan ganti daripada jalan-jalan yang tidak kita duga. Begitu diantaranya. Yang lain ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali saat kajian tentang sholawat Nabi ini. Yang salah satu rujukannya ya dari surat Al-Ahzab 56 tadi. Betul. Yang kalau boleh saya simpulkan berarti ada 3 macam sholawat ya Ustaz. Yaitu sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat dan dari manusia atau umatnya. Kemudian terkait dengan sholawat ini saya teringat pesan ulama yang menyatakan bahwa bila kita berdoa afdolnya awalilah dengan hamdalah dan sholawat. Selain itu ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa doa itu terhalangi hingga orang yang berdoa itu bersalawat atas Nabi SAW, hadis riwayat Tabrani. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ini berarti doa yang tidak diawali dengan hamdalah dan sholawat tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya lupa tuh, berarti tambahin dikit deh. Tadi udah berapa nih? 6. Oh iya, yang ke-6 apa tadi? Pelit ya? Si pelit lupa. Sebentar, yang 6 orang bakhil gitu ya hadisnya. Ini yang ke-6, orang bakhil yang tidak baca sholawat. Ya, ketika disebut nama Nabi. Nah, saya tambahkan yang ke-7 jawabannya nih Pak. Yang ke-7 adalah ya doa tidak dikabulkan bila tidak berselawat. Betul. Jadi ini saya tambahin dari pertanyaan Anda, saya ingat jadi nomor 7. Makanya kalau berdoa jangan langsung tuh kita lagi habis tahajud, habis sholat 5 waktu, langsung tuh. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, mudahkan urusan. Jangan begitu. Tapi baca dulu apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin. Atau kalau enggak hafal, alhamdulillahirabbil alamin, cukup segitu. Terus langsung apa? Berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baru berdoa. Itu betul. Ini hadisnya. Kalau tadi Bapak bilang hadisnya riwayat Imam Tabrani, saya bawakan riwayatnya lebih jauh, lebih tinggi maksudnya. Imam Tabrani kan jauh Pak, ketimbang yang ulama 6 kitab ini. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah ini diantaranya bahwa ada seorang laki-laki, sami'a Rasulullah mendengar, rojulan, seorang laki-laki, yad'u fi sholatihi, dia berdoa tuh. Setelah sholatnya, dia berdoa di dalam sholatnya atau setelah sholatnya, lam yumajjidillahi ta'ala, yang mana dia tidak memuji kepada Allah. Walam yusolli ala nabi, enggak sholawat juga kepada Nabi dalam doanya itu. Tidak diawali dengan hamdalah, tidak diawali dengan sholawat. Faqala Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ajilah hadza, ya kesian banget nih laki-laki ini. Kenapa dia tergesa-gesa? Enggak dikabul tuh doanya, susah untuk dikabul. Summa da'ahu, kemudian Nabi panggil orang itu. Kata Nabi, idza shalla ahadukum, kalau kalian berdoa, falyabda bitahmidi rabbi subhanahu wa ta'ala, maka awalilah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Wassana alaih, dan memuliakan mengagungkan Allah. Summa yusolli anan nabi, kemudian bacalah salawat kepada Nabi SAW. Summa yad'u, kemudian setelah itu baru berdoa. Ba'du, setelah bersalawat dan hamdalah, bima sya'a, terserah kamu mau doa apa. Doanya terserah. Tapi yang jelas, pertama harus baca hamdalah, yang kedua baca salawat. Betul seperti itu. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait tadi yang poin 2 bahwa sholawat itu nilainya ya sama dengan 10 istighfar, dimana kalau ini kan nggak berlaku matematis ya Ustaz ya, bahwa kita punya syariat juga, syariat beristighfar per harian ya Pak Ustaz, jadi 70 sampai 100, dimana kalau kita bicara matematis nih, saya cukup 10 kali sholawat sudah yang tadi syariat beristighfar saya sudah terhapuslah, selesai gitu.
nggak yakin itu jadi menghapus syariatnya, tapi kita tetap beristighfar karena kita juga banyak dalil-dalil di mana beristighfar itu juga hajat-hajat juga bisa terkabul. Gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya tetap ini matematika dasar pahala sholawat. Nggak boleh dibilang nggak matematika. Saya tuliskan ini matematika dasar sholawat, pahala sholawat. Jadi 1 kali sholawat sama dengan berapa? Itu matematikanya. Contohnya Bapak Ibu, ya 1 kali sholawat maka 10 kali istighfar. Cuma masalahnya begini, yang tadi Anda katakan bahwa kita kan ada syariat istighfar. Betul. Jadi pakai kaidahnya itu kaidah apa? Fastabiqul khairat. Perbanyaklah amal soleh, berlomba-lomba. Begini, si A, dia cuma amalannya sholawat aja 1000. Yang tadi udah saya tulisin. Tapi tidak beristighfar. Tentu dia dengan si B kalah. Ketika si B sholawat dan istighfar juga 1000. Begitu. Betul? Jadi tetap matematikanya ada. Hanya saja kalau dia nggak sempat istighfar, sholawat itu sudah mumpuni juga. Hanya saja si A kalah sama siapa? Si B. Karena prinsip kita adalah fastabiqul khairat. Oke, sekarang untuk sempurnanya majelis kita ini, saya sampaikan aja. Karena sholawat istighfar termasuk masuk dalam kaidah zikir. Nah, kita sebutkan saja di sini. Jadi zikir itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, zikir hak Allah Ta'ala. Zikir hak Allah ini adalah diantaranya kita baca la ilaha illallah, baca subhanallah, wa bihamdi dan lain-lain. Yang kedua adalah zikir hak Nabi. Zikir hak Nabi itu apa? Baca sholawat. Nah, yang ketiga, zikir hak diri kita dan orang tua. Nah, zikir hak diri kita dan orang tua, saat itu kita baca apa? Kok kecil sih? Ini baca Rabbik firli wali walidayya. Boleh dipanjangin juga warhamhuma kama. Dah. Tuh. Jadi prinsipnya begini. Kalau Anda cuma ngamalin sholawat saja, tetap kalah sama orang yang berzikir la ilallah juga, beristighfar juga. Makanya prinsipnya betul tetap matematikanya ada. Cuma kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat. Ini diamalinlah tiap hari. Diawali dari 100 aja deh. La ilallah 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100, Rabbik firli wali walidayya 100. Enggak usah 1000 dulu supaya ini kepegang begitu. Jadi prinsip matematika dasar tetap ada. Itu Allah yang bersabda, Nabi yang bersabda, enggak bisa dihilangkan. Baik. Contohnya gini, matematika sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat berapa pahalanya diantaranya? 100.000. Itu kan matematika pahala. Dah. Ada lagi? Ya, ibu-ibu ada? Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Sampai jam 8 juga boleh Pak. Agama Islam agama yang utuh, yang komprehensif, yang mengatasi dan menguasai seluruh aspek kehidupan mulai dari ekonomi, budaya, politik dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana adab kita menyampaikan suatu masalah yang berkaitan dengan politik tapi sesuai dengan syariah agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini pertanyaannya masalah politik ya Pak. Adab menyampaikan masalah politik. Pertama, dia harus bicara dari Al-Quran dulu. Al-Quran bicara masalah politik. Contohnya yaitu Al-Ma'idah 51 yang paling gampang. Ya, memilih pemimpin seorang muslim. Al-Quran, Al-Ma'idah 51 contohnya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau yang kedua, hukum-hukum kriminal
Ya, ini harus dilakukan dengan proses politik. Hukum kriminal dalam Al-Quran nggak bisa dijalankan kalau nggak ada proses politik. Hukum kriminal buktinya apa, Pak? Contohnya, orang yang membunuh dalam Al-Quran wajib diapain? Dibunuh. Orang yang berzina dalam Al-Quran wajib diapain? Dicambuk sampai dirajam. Yang ketiga, orang yang mencuri itu wajib diapakan? Dipotong. Itu perlu proses politik. Nah, sampaikan itu baik-baik. Di negeri kita belum ada Ustadz, berarti kita berdosa semua memang. Berdosa. Ini ayatnya, surat Al-Ma'idah ayat ke-38. Tapi, nanti kita di hadapan Allah harus bilang gimana Ustadz ketika di Indonesia, presiden, eksekutif, yudikatif, legislatifnya belum menjalankan ini, kita katakan, ya Allah maafkan kami belum mampu menjalankan itu. Makanya orang-orang yang berada dalam legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ini paling bertanggung jawab untuk masalah ini. Karena proses politik yang harus menjalankan, bukan yang menghukum orang ini, memotong tangan dan sebagainya adalah DKM masjid, Pak RT, Pak RW, bukan. Harus dari yang terbesar, yang tertinggi, khalifah, sultan, raja, perdana menteri, sama gabungan daripada kekuasaan itu. Yaitu yang saya sebut, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini contohnya dalam Al-Ma'idah. Ini siapa, Pak? Ini ayat proses politik. Ya, nggak bisa dinafikan. Agama itu komplit, gitu kan? Tadi Anda bicara agama komplit. Ayat 38 contohnya itu. Wasariqu wasariqatu, dan pencuri laki, wasariqatu, serta pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka berdua. Ini proses politik. Apa bisa kita jalankan? Warga Depok, udah kita berembuk aja deh. Yuk kita jalankan, insya Allah Anda ditangkap sama Kapolri itu. Orang belum ada undang-undangnya. Makanya disebut proses politik. Kita nanti pas saya ingetin, kalau kita sudah kembali ke alam akhirat, ini kan belum bisa dijalankan. Apa jawabannya nanti kepada Allah? Katakan, ya Allah mohon maaf, kami tetap niat untuk menjalankan perintahmu ini, tapi kami belum mampu. Begitu. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, silakan baca hadis-hadisnya tentang pemerintahan dalam Islam. Seorang pemimpin yang soleh, dia menjadi orang yang paling hebat di padang mahsyar nanti. Betul? Hadisnya riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama siapa? Allah sebut. Imamun adil, presiden yang adil. Ini hadisnya bisa kita tampilkan. Gak apa-apa nih Pak, sampai jam 8. Tapi saya harus berangkat lagi nih Pak. Ustadz yang nawarin, Ustadz yang menyerah. Nih, sebentar hadirin, sebentar deh. Ya, nggak lama kok kita tampilkan hadisnya nih. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Yang pertama Nabi sebutkan siapa? Al-imamul. Sebentar. Salah Pak hadisnya. Nih, sudah ada. Ya, nomor 660 tuh. Jadi yang disebut oleh Nabi bukan orang yang rajin tahajud dulu, sedekah dulu, bukan. Orang pertama yang mendapat naungan di padang mahsyar siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Proses politik. Politik yang islami, politik yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Politik yang tanpa ada money politik, enggak ada sogok menyogok, enggak ada keculasan, tidak ada cacat daripada politik itu sendiri. Politik yang bersih, yang betul-betul dia tampil untuk takwa kepada Allah. Ya Pak, panjang jawabannya sih, tapi banyak hadisnya. Dah. Satu lagi ya Ustaz, ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, satu lagi. Janji ya Pak, satu lagi. Assalamualaikum. Tadi baca soal
Sholawat bisa disambi dengan pekerjaan lain. Betul. Sholawat itu kita yang namanya orang kan kadang tidak menyertakan hati kita. Apa? Tidak menyertakan hati, hanya di bibir saja gitu Ustaz. Tidak apa? Menyertakan iya. hati, hanya di bibir saja. Yang penting baca sholawat hanya lisan saja. Itu bagaimana? Apa masih dapat keutamaan sholawat apa enggak? Iya. Itu yang pertama. Terus? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa sholawat itu bisa sebagai sarana untuk hajat kita. Misalnya, alhamdulillahnya hajat kita sudah tercapai di dunia. Apakah nanti di akhir? Ya. Baik. Jadi sholawat bisa disambi dengan kerja lain, lisan saja. Tetap sholawat ini istimewa sekali. Sekalipun seumpamanya seseorang pikirannya tidak pada sholawat, cuma lisannya saja, itu tetap berpahala. Cuma kesan yang terbaik dalam sholawat, yaitu kita hadirkan bacaan sholawat ke dalam hati dan sanubari kita, sesuai dengan apa yang kita baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, tetap dapat. Sumpahnya lisannya aja, tetap dapat dia kebaikan itu. Sholawat sangat istimewa. Yang kedua hadirin, hajat di akhirat. Ini double berarti, di dunia dapat hajatnya, di akhirat tetap dapat. Pahalanya tetap dapat. Ya, begitu jawabannya. Karena semuanya berdasarkan hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Cukup nih. Diserahkan ke Ustadz. Ada satu lagi nanya, boleh nggak Ustadz? Ayo cepat deh, cepat. Nggak jadi. Oh, enggak. Alhamdulillah kalau nggak jadi. Baik Ustadz, terima kasih atas siraman rohani yang telah disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz mampu kita amalkan sedikit-sedikit, istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin, amin. Mohon sebelum mengakhiri majelis, mohon Ustadz untuk memimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu